pada saat melontar jumrah. Jadi kita sampai di melontar jumrah. Lontar jumrah, begitu sampai lontar jumrah ternyata kita sampai di Ji'rana, ya. Nah, pada saat melontar jumrah bukan hanya sekedar batu yang kita lontar. Oh, maaf, saya ulang sedikit tadi. Untuk ibu-ibu, nah kebetulan sekarang masih pada segar semua. Ibu-ibu, oh ibu-ibu. Nah, sekali lagi saya ulangi, untuk ibu-ibu yang nanti pada saat melontar jumrahnya menggunakan perhiasan, entah itu gelang, cincin, anting, kalung dan lain sebagainya, intinya emas-emasan. Saya katakan sekali lagi, tidak sah, ya. Tidak sah, karena melontar jumrah itu menggunakan batu bukan emas. Kalaupun mau lempar emas, mohon maaf, lempar ke saya saja, insya Allah nggak keberatan. Tapi jangan sampai 25 kilo langsung lempar ke bawah, maaf, benyok saya nanti langsung. Jadi kita melontarnya menggunakan batu, jangan juga batu sebesar jaguran, batu kerikil yang kita gunakan untuk melontar, ya. Nah, ketika melontar bukan hanya sekedar batu yang kita lempar, bukan hanya sekedar tembok yang kita lempar, bukan juga tiang. Nah, sebelum saya lanjut, sebelah kanan Bapak Ibu di depan sebelah kanan ada sebuah gunung yang menyerupai punuk unta. Ya, kelihatan? Di situ udah kelihatan jalan di situ. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, gunung yang ini, yang seperti punuk unta ini, kelihatan ya? Di atas itu sudah sangat banyak kelihatan orang di puncaknya itu. Nah, gunung inilah yang kita kenal dengan Jabal Nur. Jangan bilang gunung Jabal Nur, katanya. Karena itu artinya double, gunung Nur. Ini yang kita kenal dengan Jabal Nur. Sekarang akses menuju ke atas sudah bagus, sudah dibuat anak tangga. Kalau dulu kita lewat jalur setapak di sini, maaf, di atas sini yang kelihatan rumah-rumah di situ. Nah, kita naik dulu lewat situ. Nah, sekarang naiknya lewat mana? Naik lewat belakang di situ sudah ada. Nah, di mana Gua Hira-nya di sini? Setelah sampai di atas di puncak, kita turun lagi. Di situ kelihatan ada yang sedikit celah yang sedikit, kelihatan ya. Nah, kita turun baru nanti ketemu celahnya, disitulah Gua Hira-nya. Nah, ada yang mau muncak? Yang mau muncak silahkan angkat tangan. Nanti mau turun di sini bisa langsung. Pulangnya naik taksi sendiri. Ya. Nah, muncaknya kurang lebih 1,5 jam. Nah, kalaupun kita jalan terus 1 jam sampai di atas. Jalan terus muncak 1 jam kurang lebih kita sampai di atas. Tapi kalau istirahat terus 1,5 jam sampai insya Allah di atas. Turunnya juga cepat, 5 menit sampai di bawah. Langsung loncat, tapi jangan ditiru, kita bukan limbat ya. Nah, di Jabal Nur ini dahulu disitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima wahyu, bukan Iqbal Wahyudi ya, wahyu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dahulu beliau sering naik ke atas Jabal Nur. Beliau bertafakur di dalam Gua Hira. Beda halnya dengan Jabal Sur atau Gua Sur. Nah, Gua Sur itu ataupun Jabal Sur beliau naiki setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan setelah 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Nah, Jabal Nur ini sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, sebelum beliau menerima wahyu, beliau dahulu sering naik ke atas. Nah,
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal dengan pemuncak pendaki yang handal. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan pendaki yang handal. Nah, pada suatu malam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sesosok makhluk yang sangat besar. Makhluk tersebut belum pernah beliau temui sebelumnya. Malam itu tatkala beliau berada di atas Jabal Nur, beliau berada di dalam Gua Hira, beliau didatangi oleh sesosok makhluk yang sangat besar. Lalu kemudian datang kepada beliau, tiba-tiba mengatakan, Iqra. Iqra kalau dalam kaidah bahasa Arab dikenal dengan fi'il amr ataupun kata perintah. Nah, mendengar kata Iqra diucapkan oleh makhluk tersebut, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat jujur, orang yang sangat polos, tidak pernah berbohong, beliau mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku nggak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Nah, makhluk tersebut kemudian di dalam riwayat dikisahkan bahwasanya makhluk tersebut memeluk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau kesulitan bernapas. Setelah itu dilepaskan beliau, kembalilah kemudian makhluk tersebut mengatakan, Iqra, bacalah. Nah, beliau disuruh membaca dan beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah, kejadian ini berulang-ulang sampai kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti kata tersebut, kata Iqra, yang dilanjutkan kemudian dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Ayat ini dikenal dengan surah apa namanya? Surah Al-Alaq. Nah, setelah ayat 1 sampai 5 dibacakan, kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merasa ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu, kita belum pernah ketemu orang. Ini bukan orang, sebuah makhluk yang sangat besar. Nah, kemudian ketika bertemu tiba-tiba nyuruh. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merasa takut karena belum pernah ketemu sebelumnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung turun dari atas Jabal Nur, dari atas Gua Hira, langsung beliau turun. Nah, beliau hendak pulang ke rumah beliau. Di tengah perjalanan menuju ke rumah, di saat beliau baru turun dari atas Jabal Nur, beliau mendengar suara dari langit memanggil nama beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, kau adalah utusan Allah, kau adalah orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Mendengar nama beliau dipanggil, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala beliau, mendongakkan kepala beliau ke langit. Disitulah beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud bentuk aslinya sebagai malaikat. Kepada para sahabat, beliau bercerita bahwasanya malaikat Jibril memiliki sayap yang sebelah sayapnya itu berjumlah 5.000. Betapa banyaknya jumlah sayap daripada malaikat Jibril. Nah, setelah kejadian tersebut, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung pulang ke rumah beliau, langsung ulik. Sampai di rumah, beliau tidak langsung ke istrinya. Beliau langsung menuju ke tempat tidur beliau, kemudian menyelimuti diri, atau bahasa Perancisnya bekerumbung. Tahu bekerumbung Bapak Ibu? Ada yang tahu bekerumbung? Tahu. Bekerumbung itu menutupi diri dengan selimut, menyelimuti seluruh tubuhnya, ya, karena saking takutnya. Mohon maaf, ibarat kita, saya dulu sering begitu. Ketika dulu di kampung, dulu kan sering mati lampu, apalagi hujan belik, angin besar.
mati lampu, dinyalakanlah dile obor yang sangat inovatif bernama dile kecopok dahulu. Nah, dile kecopok itu berbahan bakarkan minyak tanah, kemudian ada sumbu, itulah seperti itu. Nah, diceritakanlah kita yang serem-serem ketika ketakutan kita menyelimuti diri. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, beliau kemudian menyelimuti diri saking takutnya. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditenangkan oleh istri tercintanya. Istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Beliau menenangkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suamiku, wahai sayangku, kandaku, my love, atau my darling, engkau adalah orang yang jujur sayang. Engkau adalah orang yang amanah. Engkau adalah orang yang baik. Dan tidak mungkin Tuhanmu menghinakanmu seperti ini. Begitulah kata Sayyidah Khadijah merayu menenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, inilah hakikat kenapa diciptakannya seorang istri, seorang wanita. Tatkala Nabi Adam berada di dalam surga, beliau setiap harinya, kesehariannya, walaupun segala macam kebutuhannya terpenuhi, makanannya terpenuhi, pakaiannya, apalagi surga tempatnya Nabi Adam, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi tatkala Nabi Adam setiap harinya segala macamnya terpenuhi, beliau kelihatan gelisah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesosok makhluk yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang bernama wanita. Wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, pada dasarnya, bukan untuk menemani Nabi Adam, bukan untuk maaf sebesar-besarnya, bukan untuk memenuhi kebutuhan Nabi Adam, akan tetapi untuk menenangkan Nabi Adam, untuk menenangkan laki-laki. Jadi mohon maaf kalau zaman sekarang ada wanita yang membuat laki-laki resah, membuat suaminya resah, mohon maaf, itu sudah melenceng dari hakikat penciptaannya, ya. Jadi begitulah, wanita diciptakan untuk menenangkan. Begitulah dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditenangkan oleh istri tercintanya. Nah, setelah sebelumnya, pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berselimut, di situ kemudian turun ayat lagi. Ya ayyuhal muddathir. Nah, ayat ini, tatkala ayat ini turun, barulah kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Pada saat menerima Iqra, beliau hanya diangkat menjadi Nabi. Setelah turun Ya ayyuhal muddathir atau surah Al-Muddathir, beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah kemudian ditenangkan, dibujuk oleh istri tercintanya, setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tenang, beliau diajak oleh istrinya bertemu dengan sepupu daripada istrinya ataupun iparnya. Sepupu daripada Sayyidah Khadijah, beliau bernama Waraqah ibn Naufal. Siapa Waraqah ibn Naufal ini? Waraqah ibn Naufal adalah salah seorang pendeta yang dimana dia masih menganut, dia masih membawa ajarannya Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, masih mentauhidkan Allah. Dan beliau adalah salah satu orang yang tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Selain itu ada juga nama sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar. Beliau juga tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Nah, berceritalah kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah ibn Naufal tentang apa yang dialaminya, tentang apa yang beliau lewati.
beliau bertemu dengan sosok makhluk begini dan demikian. Nah, apa kata Waraqah ibn Naufal? Waraqah ibn Naufal mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah Namus. Namus ini nama lain daripada malaikat Jibril. Yang datang kepadamu adalah yang datang kepada Musa dulu. Nah, tidaklah orang yang membawa ajaran sepertimu, ajaran seperti Musa, melainkan dia pasti akan diusir oleh kaumnya, melainkan dia pasti akan dimusuhi oleh kaumnya, dia pasti akan dibunuh oleh kaumnya. Begitulah kata Waraqah ibn Naufal. Dan jikalau nanti waktu itu aku bertemu dan aku masih hidup, akulah orang pertama yang akan membelamu, kata Waraqah ibn Naufal. Nah, setelah mengetahui suaminya adalah seorang nabi, mengetahui suaminya adalah seorang rasul, Sayyidah Khadijah kemudian langsung memerintahkan anak-anaknya untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun ikut beriman kepada suaminya. Begitupun dengan Sayyidina Abu Bakar. Beliau juga orang atau salah seorang sahabat yang langsung memeluk agama Islam, yang langsung beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya apakah bukti ataupun bertanya kenapa aku harus beriman kepadamu. Beliau tatkala bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau adalah seorang nabi dan rasul, Sayyidina Abu Bakar langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau tidak pernah lagi naik ke atas Jabal Nur ataupun ke Gua Hira, ya. Jadi untuk yang mau naik sana boleh silahkan. Kita lihat bagaimana kondisi daripada Gua Hira, bagaimana gambaran dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap malam naik ke atas Jabal Nur. Kita rasakan bagaimana sensasi dan capeknya untuk muncak ke atas Jabal Nur. BTW Jabal Sur lebih tinggi daripada Jabal Nur ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Melontar jumrah atau melontar jamarat. Pada saat melontar bukan hanya sekedar batu yang kita lempar, bukan hanya sekedar tiang yang kita lempar, akan tetapi pada hakikatnya yang kita lempar di situ, yang kita buang di situ adalah sifat-sifat yang kurang baik yang masih bersemayam dalam diri kita, penyakit-penyakit hati yang masih berada dalam diri kita. Kemudian semua perilaku rasa sombong, ego yang berlebih, rasa dengki, hasud dan lain sebagainya, itulah yang kita buang pada saat kita melontar jumroh. Ya, pada hakikatnya kita buang semua yang tidak baik, yang kurang baik yang masih berada di dalam diri kita. Itulah yang kita buang. Setelah melontar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah, biasanya jamaah haji reguler ataupun yang dari pemerintah ataupun sebagian besar jamaah haji akan kembali ke tenda terlebih dahulu ke Mina. Karena kenapa? Hari itu sangat melelahkan. Dan kalaupun ada jamaah yang masih kuat dan mau melanjutkan tawaf sa'i, silahkan boleh. Nah, pada saat haji kita melaksanakan 3 kali tawaf. Tawaf pertama di saat baru sampai di kota Mekah, entah itu datang dari Indonesia, entah itu datang dari Madinah. Tawaf pertama dikenal dengan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Nah, baru sampai entah itu dari bandara dari Indonesia ataupun baru sampai dari Madinah, pada saat malam pertama sampai kita langsung melaksanakan tawaf, namanya tawaf qudum. Nah, adapun yang melaksanakan haji dengan menggunakan haji tamattu ataupun dengan haji qiran, langsung juga melaksanakan umrah sekaligus.
begitu selesai tawaf langsung melaksanakan sa'i. Nah, kemudian langsung tahallul, itu untuk umrahnya. Nah, untuk yang melaksanakan haji dengan haji ifrad cukup tawaf saja. Nah, tawaf kedua nanti setelah wukuf selesai, ataupun setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, setelah selesai dari jamarat, dari Mina, entah itu tanggal 12 ataupun tanggal 13 Zulhijjah. Karena tanggal 10 itu dikenal dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Tanggal 11, 12 dan 13, 3 hari ini dikenal dengan hari raya dikenal dengan hari tasyrik, hari yang dimana kita diharamkan untuk berpuasa. Kita tidak boleh untuk berpuasa. Nah, setelah itu tawaf kedua dilakukan setelah melontar jumrah atau setelah selesai, dikenal dengan tawaf ifadah namanya. Nah, yang terakhir tawaf sebelum kita meninggalkan tanah suci, entah untuk kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air, ataupun untuk bertolak ke Madinah. Terakhir dikenal dengan tawaf wada ataupun tawaf perpisahan. Nah, kita pun nanti insya Allah akan ada tawaf wada. Nah, tapi dalam pelaksanaan ibadah umrah, tawaf wada bukan termasuk daripada wajib umrah ataupun rukun umrahnya. Nah, tawaf wada kita laksanakan karena dianjurkan bagi siapapun yang hendak melaksanakan ibadah bagi siapapun yang hendak meninggalkan kota Mekah. Ya, jadi kalaupun misalnya nanti kami yang di sini, yang mukim di sini, kalaupun kalaupun mau pulang, kami pun akan melaksanakan tawaf wada bagi yang tinggal di Mekah. Nah, kalaupun tinggal di Jeddah tidak harus. Ya. Nah, begitupun untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang sehat ataupun ada yang berhalangan, contoh untuk ibu-ibu pada saat itu tamunya datang. Nah, itu gugur kewajibannya untuk melaksanakan tawaf wada. Jadi tidak wajib, ya, tidak wajib untuk melaksanakan tawaf wada. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji itu merupakan salah satu wajib hajinya, ya. Jadi kalaupun tidak melaksanakan tawaf wada, dia harus membayar dam, ya. Nah, karena kita sudah berada dalam keadaan dan kondisi berihram, kita sudah berada dalam keadaan berihram, kami mohon kepada Bapak Ibu semua agar senantiasa menjaga larangan-larangan ihramnya. Seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai nanti kita mencederai ihram kita. Kita harus membayar dendanya, ya. Mohon untuk saling mengingatkan, karena mohon maaf, hari ini kita jalan dari pagi sampai siang, tidak terasa ada saja keringat yang keluar. Ibu-ibu biasanya ibu-ibu merasa apek kalau sudah berkeringat. Nah, ibu-ibu ketika sudah berkeringat merasa apek, kayaknya badan kurang enak nih, kurang sedap. Nah, bagaimana kalau disemprot? Mohon maaf, jangan pakai parfum, entah itu parfum kemudian sabun. Nah, terlebih yang satu yang sangat penting, tisu basah ibu-ibu sangat sering menggunakan, ya. Tisu basah juga jangan sampai ada yang pakai tisu basah, ya. Untuk ibu-ibu, untuk hari ini, siang ini, kami sarankan kepada ibu-ibu, ceraikan dulu kosmetiknya, telak satak-sakep dulu kosmetiknya, ya. Ceraikan dulu kosmetik, entah itu lipstik, kincu, pupur, bedak ataupun dempul-dempul yang lainnya, silahkan diceraikan dulu. Kapan kita rujuk? Nanti setelah kita
setelah kita selesai tahallul, baru silahkan mau mandi dengan parfum, mau mandi dengan bedak, dengan pupur kinconya, silahkan. Tapi untuk sekarang jangan dulu, karena nanti kalau dilanggar nanti akan membayar denda atau membayar dam, ya. Begitupun dengan dengan bapak ibu yang bersama dengan pasangan. Walaupun keimanan kita tinggi. Salah satu contoh, tatkala Nabi Ibrahim hendak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan untuk menyembelih anak beliau. Nabi Ibrahim tidak menanyakan kenapa ataupun bagaimana. Tatkala Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra beliau, beliau langsung melaksanakannya tanpa bertanya. Dengan keikhlasan yang sangat luar biasa, putra beliau Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba. Artinya apa? Tatkala kita hendak melaksanakan sebuah ibadah, syaitan pasti akan datang untuk menggoda kita dari segala macam arah, dari segala macam sudut. Syaitan pasti datang untuk menggoda kita semua. Nah, salah satunya kami berpesan kepada bapak ibu yang bersama dengan habibi-habibinya, jangan sampai nanti ada yang yalal yalili, ya. Jangan sampai ada jangan sampai ada yang dekat dengan habibi-habibinya. Tahan dulu, karena mohon maaf yang sebesar-besarnya, jikalau seorang suami istri bergaul dengan pasangannya, bergaul dengan istri atau suaminya, maka damnya ataupun denda yang dibayarkan bukan hanya seekor kambing, melainkan seekor unta. Tidak lagi seekor kambing, tapi seekor unta yang harus dibayarkan. Jadi harus mohon benar-benar diperhatikan. Kita saling mengingatkan dengan saudara-saudara kita, saling mengingatkan dengan teman-teman yang lain. Jadi supaya tidak ada yang melanggar larangan ihram. Baik Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di hotel. Dan sekarang sudah jam 12 kurang 7 menit lagi jam 12, sedangkan zuhur itu jam 12.30-an ataupun setengah 1. Artinya setengah jam lagi menuju waktu zuhur. Dan biasanya 1 jam sebelum waktu sholat, akses masuk ke pelataran Ka'bah atau menuju ke areal tawaf itu ditutup. Nah, jadi untuk umrohnya insya Allah akan kita laksanakan setelah sholat zuhur atau setelah makan siang. Kita lihat nanti apakah jam 12 ini restoran sudah buka. Kalau jam 12 restoran sudah buka, kami harap Bapak Ibu makan dulu. Nah, kalaupun belum buka, silahkan ke kamar dulu, sholat zuhur, baru setelah itu nanti langsung turun ke restoran makan siang. Setelah makan siang paling lambat jam 1. Jam 1 cukup ya untuk makan dan sholatnya. Kira-kira cukup Bapak Ibu? Setengah 1 makan siang, artinya jam 12.30 sudah buka. Nah, bertepatan dengan sholat zuhur. Kalaupun jam setengah 1 buka, silahkan naik dulu ke kamar, sholat. Tentu tunggu waktu zuhurnya dulu, jangan langsung sholat nanti, ya. Tunggu waktu zuhur dulu, baru nanti sholat. Setelah sholat baru langsung turun ke restoran. Maksimal nanti jam 1.30. Jam 1.30 tank. Kami harap Bapak Ibu semua sudah ada di lobi untuk melaksanakan umroh, ya. Supaya apa? Supaya lebih cepat kita selesai. Nah, kalaupun kita berangkat jam setengah 2, jam 1.30 kita sudah berangkat, jam 2:15 ataupun jam setengah 3 kita sudah selesai tawaf.
Selesai tawaf jam 2:30 kita lanjut sa'i. Foto-foto dulu sebentar nanti ya. Kita foto-foto sebentar. Setelah itu sa'i, dan insya Allah kita ketemu sama waktu asar di sa'i. Kemungkinan antara putaran keempat atau kelima keenam baru kita ketemu waktu sholat asar. Setelah asar kita sudah selesai beres untuk umrohnya ya. Jadi kami harap nanti lebih cepat kita turun, lebih cepat kita kumpul, lebih cepat kita mulai, dan lebih cepat kita selesai. Kebetulan malam nanti kita ada kegiatan juga, jadi ada waktu untuk istirahat juga ya. Untuk Bapak Ibu, sebelum kita sampai di hotel, mohon maaf, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, siapa yang mau tetap dapat pahala 100.000 kali lipat atau 1.000 kali lipat, angkat tangan. Semua mau? Nah, walaupun Bapak Ibu sudah berada di Indonesia, Bapak Ibu sudah berada di Lombok, di rumah masing-masing, pahala itu akan Bapak Ibu tetap dapatkan dengan cara, salah satu caranya adalah wakaf Al-Quran di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi ya. Untuk mahar wakafnya, mohon maaf, bukan harga ya, tapi mahar wakafnya itu sekitar 50 real kalau menggunakan real. Kalaupun menggunakan rupiah sekitar 200.000 rupiah ya. Sekitar 200.000 rupiah. Kalaupun 225 nanti bingung kita mau kalkulasikan, jadi kami bulatkan jadi 200.000 saja. Nah, kalaupun kurang, insya Allah nanti kami yang tutupi supaya ada juga amal kami gitu. Jangan mau sendirian beramal ya. Ya, jadi nanti yang yang berminat boleh langsung hubungi saya, ataupun boleh dikumpulkan di teman-teman yang lain. Nanti kami akan ke kamar untuk mengumpulkan wakaf Bapak Ibu semua ya. Transfer boleh, insya Allah boleh ditransfer nanti ya. Karena mohon maaf, walaupun kami hanya membantu Bapak Ibu untuk memasukkan wakafnya ke dalam masjid, insya Allah kami juga kecipratan pahalanya ya. Nah, semoga dengan wakaf itu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita masih tetap mendapatkan pahala yang 100.000 kali lipat ataupun 1.000 kali lipat tersebut ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalaupun kita sholat zuhur di Masjidil Haram terlebih dahulu, kami khawatir nanti kita tidak kebagian makan siang. Bagaimana Bapak Ibu? Di ini aja. Siapa yang punya tanah situ? Ada setelah makan. Tadi ada jatuh di situ. Jadi baik, sekali lagi kami ralat. Jadi nanti kita sholatnya berjamaah di Masjidil Haram ya. Jadi sekarang kita ke hotel, istirahat dulu, persiapkan diri, wudhu. Setelah itu nanti setelah restoran buka kita makan. Setelah makan kita ke Masjidil Haram. Sebelum kita mulai tawaf, nanti kita sholat zuhur dulu bersama-sama. Begitu Bang ya? Nah, jadi insya Allah kurang lebih itu gambaran untuk persiapan. Jadi bagi Bapak Ibu, sebelum turun meninggalkan bis, kami mohon dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu semua, pastikan barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal di bis. Ustaz, maaf, enggak terlalu mepet sholat di ini, sholat lohor di Masjidil Haram? Enggak, insya Allah. Jadi nanti begitu selesai kita makan, begitu buka restoran kita makan, kumpul, langsung kita sholat di Masjidil Haram berjamaah nanti bersama dengan kita bersama-sama, okay? Jadi insya Allah masih kekejar. Jadi karena kita sudah sampai di hotel, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu, sebelum turun mohon perhatikan barang bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal di bis, karena bis ini kita pakai siang ini saja ya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penyampaian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum